I can't turn back now. They sentenced me to hang, but I slipped away somehow. Hell, I'm the best there is, and that's all you need to know. 'Cause I've got outlaw blood and a restless, weary soul. Tahu nggak sih kalau cahaya kunang-kunang itu berasal dari perut kunang-kunang di bagian bawah? Cahaya ini dihasilkan oleh yang namanya photosites atau lapisan kecil sel reflektif yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning kehijauan pada kunang-kunang. Di dalam sel reflektif ini terdapat sebuah organel yang disebut dengan peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dwilapis yang mengandung protein reseptor. Dilansir oleh Scientific American, kunang-kunang menghasilkan reaksi kimia di dalam tubuh mereka yang memungkinkannya menyala. Jenis produksi cahaya ini yang disebut dengan bioluminescence. Ini terkenal banget kalau misalnya kita udah sering dengar fakta-fakta kunang-kunang. Bayi kunang-kunang yang tinggal di bawah tanah merupakan karnivora yang berpesta pora memangsa siput lendir, cacing tanah, dan keong. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Di daerah lembab itulah kunang-kunang menemukan banyak sumber makanan untuk para larva. Keindahan kunang-kunang ini biasa dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang biasa kita sebut sebagai wisata taman kunang-kunang. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Bioscience mengatakan kunang-kunang menghadapi ancaman kepunahan. Hal itu terjadi akibat hilangnya habitat penggunaan pestisida dan cahaya buatan. Melansir CNN, Profesor Biologi dari Universitas Tufts, Sarah Lewis menyatakan kunang-kunang menderita karena habitat yang menjadi tempat untuk menyelesaikan siklus hidupnya telah menghilang. Misalnya yang disebut dengan kunang-kunang Malaysia atau nama latinnya adalah Theroptyx tenner, yang terkenal karena panjangnya harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau karena dikonversi menjadi perkebunan sawit dan pertanian budidaya. Dalam suatu penelitian juga disebutkan penggunaan cahaya buatan pada malam hari yang semakin marak selama seabad terakhir adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. Profesor Biologi dari Universitas Sussex, Dave Golson, mengatakan hilangnya habitat menjadi faktor utama yang mendorong kepunahan kunang-kunang, dan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan atas kepunahan kunang-kunang. Hell, I'm the best that ever lived. I'm a legend among men. Terdapat beberapa taman kunang-kunang yang dapat menjadi self-healing terutama untuk para mahasiswa-mahasiswa akhir, seperti Taman Kunang-kunang di Cina, East Lake Peony Garden, Maniwa Prefektur Okayama di Jepang, dan baru-baru ini tim SM Miyagi ITERA juga melakukan kunjungan ke Desa Banding Agung yang memiliki potensi wisata taman kunang-kunang. Yuk kita simak aja. Halo guys, perkenalkan nama aku Andi Fabrasa Rusdian dari SM Miyagi ITERA. Di sini di Pengmas SM Miyagi ITERA kali ini aku sebagai Kadif OP. Nah, di sini juga aku mau nge-review nih salah satu tempat yang menarik di spot Banding Agung ini, yaitu Taman Kunang-kunang. Bisa dilihat nih guys, Taman Kunang-kunang itu ada spotnya, ada spot untuk kita ngeliput ataupun kita melihat langsung. Di taman itu kita bisa melihat ribuan dari kunang-kunang ini sendiri. Nah, kunang-kunang ini sangat jarang di Lampung, apalagi di perkotaan. Nah, kita hanya bisa menikmati kunang-kunang mungkin yang terbaik spotnya di Desa Banding Agung. Nah, jadi kalian apabila ingin melihat kunang-kunang, datanglah ke Desa Banding Agung. Tempatnya menarik dan warganya sangat menyambut kita dengan ramah gitu guys. Dadah.